Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak mengenai adab belajar, mengaji, dan bermain. Nah, kita simak bersama-sama untuk yang pertama, adab belajar. Belajar itu hukumnya wajib bagi anak Islam ya. Nah, belajar itu dapat dilakukan di sekolah, di perpustakaan, dan di rumah. Di rumah, kalian dapat mengulangi pelajaran yang sudah didapatkan dari sekolah. Anak yang rajin dan tertib belajar akan menjadi pandai. Sebelum pelajaran dimulai, kalian harus membaca doa sebelum belajar. Guru menerangkan pelajaran. Anak-anak harus memperhatikan dengan tenang dan tidak ada yang gaduh. Sebagai murid, kita harus patuh terhadap perintah guru. Nah, patuh terhadap perintah guru itu termasuk adab ketika belajar. Jika diberi tugas, harus dikerjakan dengan baik. Apabila ada materi yang belum jelas, maka bertanyalah dengan sopan. Selesai belajar, jangan lupa membaca doa setelah belajar. Nah, dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan ya teman-teman mengenai adab belajar itu ada berdoa sebelum belajar. Itu sudah pasti ya, itu harus wajib. Mengapa kita harus berdoa sebelum belajar? Supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, kemudian apabila guru sedang menerangkan pelajaran, kalian harus memperhatikan dengan tenang dan tidak gaduh. Itu juga termasuk adab ya. Nah, adab yang selanjutnya yaitu patuh terhadap perintah guru. Nah, adab belajar yang selanjutnya itu bertanya kepada guru dengan sopan. Kemudian adab belajar yang terakhir yaitu berdoa setelah selesai belajar. Paham ya? Untuk selanjutnya ada adab mengaji. Nah, ternyata mengaji pun kita harus menggunakan adab ya teman-teman, tidak sembarangan mengaji. Ada tata tertibnya, ada peraturannya. Nah, ketika kita mengaji Al-Quran, ada beberapa adab yang harus kita perhatikan. Karena Al-Quran itu merupakan kitab suci. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya sumber dari segala sumber hukum itu, Al-Quranlah yang mengatur segala perilaku manusia yang ada di bumi. Sudah diatur oleh Al-Quran. Tidak sembarangan kita seenaknya sendiri hidup di bumi, di dunia ini. Sudah ada aturannya, sudah ada peraturannya, sudah ada hukumnya yang ada di Al-Quran. Kalian harus menghormatinya dan mematuhinya. Nah, sebelum membaca Al-Quran, kalian harus memperhatikan adab-adabnya ya teman-teman. Nah, berikut ada adab membaca Al-Quran. Yang pertama, dalam keadaan suci dari hadas. Nah, ketika hendak membaca Al-Quran, sebaiknya berwudu dahulu. Membaca Al-Quran hendaknya menghadap kiblat dan duduk dengan posisi paling baik. Nah, posisi paling baik membaca Al-Quran yaitu duduk sila ya teman-teman. Duduk sila badannya tegap. Tidak boleh sambil senderan. Apalagi kakinya dijulurkan satu. Nah, itu namanya tidak sopan ya. Apalagi kakinya diangkat atau jegang ya, itu tidak sopan ya, tidak menghormati Al-Quran. Maka dari itu, duduklah dengan posisi paling baik yaitu sila. Nah, untuk yang kedua, membaca dengan tartil. Ketika membaca Al-Quran, kalian tidak boleh terburu-buru ya, agar tidak terjadi kesalahan arti. Nah, kalau kalian membaca Al-Quran dengan terburu-buru, maka panjang pendeknya tidak diperhatikan. Asal bunyi saja, yang penting langsung selesai. Itu tidak boleh ya teman-teman. Kita harus membacanya dengan tartil. Ya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 73 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan pelan-pelan. Nah, sudah ada ya hukumnya di Al-Quran. Quran surat Al-Muzammil ayat 73. Nih, hukum membaca Al-Quran itu
peraturannya dengan pelan-pelan. Paham ya? Kemudian yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Nah, Rasulullah SAW memberi nasihat, yaitu apabila kalian membaca ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan ancaman dan siksaan, tampakkanlah kesedihan dan berserilah apabila kalian mendengar ayat-ayat yang gembira. Berseri artinya itu bersenang ya. Wajahnya menampakkan kesenangan apabila mendengar ayat-ayat yang gembira atau membaca ayat-ayat yang gembira. Dan sebaliknya, menampakkanlah wajah kesedihan apabila kalian sedang membaca ayat-ayat yang menunjukkan ancaman atau siksaan. Bagaimana bisa kita melihat ayat-ayat tersebut menunjukkan siksaan atau ancaman? Atau sebaliknya menunjukkan kalimat yang gembira? Maka kita harus membaca ayat suci Al-Quran beserta artinya. Ya, tidak hanya bacaan Arabnya, tapi kita harus membaca artinya supaya tahu ini ayat tentang siksaan atau tentang kabar gembira. Seperti itu ya. Untuk yang keempat, membaca dengan suara yang enak didengar. Nah, jika diberi nikmat suara yang merdu, kalian harus mensyukuri ya, teman-teman. Manfaatkanlah untuk membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Nah, itu hadis riwayat Ahmad. Untuk yang kelima, menghayati dan memahami artinya. Al-Quran bukan sekedar dibaca ya, teman-teman, tanpa mengetahui isinya. Kalian harus menghayati dan memahaminya dengan cara membaca artinya. Ya, sama seperti tadi, yang membaca dengan khusyuk ya, kita harus membaca Al-Quran itu dengan artinya agar tahu makna dan apa isi ayat-ayat dari Quran surat tersebut. Kemudian di setiap hendak menyelesaikan mengaji, alangkah baiknya ditutup dengan doa kafaratul majelis apabila kita mengajinya bersama-sama. Nah, untuk yang terakhir ada adab bermain. Tidak hanya belajar dan mengaji saja yang harus menggunakan adab. Dalam Islam, bermain pun kita harus menggunakan adab. Adapun adabnya sebagai berikut. Yang pertama, sebelum bermain, pastikan sudah mengulang pelajaran dari sekolah. Nah, ketika kita hendak bermain, selesaikan tugas utama dulu sebagai seorang pelajar, yaitu belajar ya. Ya, belajar mengulang pelajaran yang sudah diberikan dari sekolah. Boleh, barulah kita bermain. Kemudian yang kedua, meminta izinlah kepada ayah dan ibu ketika hendak pergi bermain. Nah, kita harus meminta izin dulu, terlebih dahulu kepada ayah dan ibu. Tidak langsung pergi saja ya, teman-teman. Untuk yang ketiga itu bermainlah dengan rukun bersama teman-teman. Tidak boleh saling berebut. Tidak boleh saling berkelahi. Bermain harus ingat waktu. Nah, teman-teman, bagi yang suka lupa dengan waktu ketika sudah bermain, nah di sini ada bermain ternyata harus ingat waktu ya, tidak boleh seharian kita bermain. Apabila kita seharian bermain, maka tugas kita akan tidak terselesaikan, seperti misalnya mengerjakan PR atau belajar untuk ulangan. Nah, itu tidak akan terselesaikan sehingga mengakibatkan kita menjadi bodoh ya, mendapat nilai yang jelek. Akibatnya nilai kita jelek ketika ulangan, terus kita tidak mengerjakan PR sehingga dimarahi oleh guru. Nah, kemudian selalu pamit kepada teman-teman apabila hendak pulang. Kemudian meminta izin kepada teman apabila hendak meminjam mainan. Tidak boleh langsung merebutnya, apalagi mengakui mainan tersebut adalah milik kita, padahal mainan itu milik teman kita. Kita harus meminta izin dulu kepada teman apabila hendak meminjam mainan. Kemudian yang terakhir, berterima kasih kepada teman usai meminjam mainannya. Nah, iya, kita wajib mengucapkan terima kasih ya, karena sudah diizinkan untuk ikut bermain dengan mainannya ya. Oke. Sudah paham dari sini ya? Sampai sini sudah paham?
Kita hari ini belajar adab-adab, yaitu adab belajar, adab membaca Al-Quran, adab bermain. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.